qala al-musannif al-imam Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu anhu wa ardhah wa an jami'il muslimin fi daril amin fi kitabi at-tazkiratul hadramiyah ila angal. Berkata al-imam al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya at-tazkiratul hadramiyah sampai daripada perkataannya sampai mana ya? 15 lah. Iyalah. Wal tuhafidil mar'ah ala tuma'ninat wa adamil isti'jal fiha li'annal amalal qalil ma'al ihsan khairun minal katsir bila ihsan. Hendaklah mengerjakannya dengan tumakninah dan tidak tergesa-gesa. Ini masalah apa ya? Masalah sholat tarawih. Nah, kebanyakan rajin orang minyak sholat tarawih itu apa ya? Begasakan. Kenapa jadi begasakan ya? Kenapa jadi begasakan? Karena banyak. Jangan bilangnya banyak tuh hendak lakas tuntung. Sembahyang tarawih itu kan 20 rakaat. Supaya lakas tuntung, nya ngarehelah ngaran nafsu tuh. Ma banyak banai lakas nyimal lakas tuntung ya itu begasakan. Ya kah tumakninahnya lapas, Fatihahnya hancur. Nah, luput jadinya. Yang dikira ibadah harau sekalinya zong. Ya kah? Nol sama sekali kada dapat pahala. Nah, makanya di sini Al-Imam Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz beliau mengajarkan kepada kita, kata beliau, wal tuhafidil mar'ah ala tumakninat wa adamil isti'jal fiha. Hendaklah kita jaga tumakninah dan jangan bahanjapan. Nah, kayak itulah. Jangan bahanjapan, jaga tumakninahnya. Tumakninah itu kan sekali subhanallah. Ya kan? Allahu akbar, subhanallah. Ya, berdiam sejenak sekadar subhanallah sekali. Mungkin ada 3 kali sekali barang. Nenek ada Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini kan ada tumakninah nih. Kasihan makmum di belakang lah. Nah, nah jangan kayak itu Jersidin. Jangan tergesa-gesa. Karena amalan sedikit, ya tergesa-gesa itu gawian setan lah. Ya kah? Al isti'jal minasyaiton. Nah, ujar Nabi Muhammad tak baha hancapan tuh itu gawian setan. Boleh kita baha hancapan di dalam 3 hal. Ya kah? Yang pertama adalah mengapankan orang yang sudah meninggal, menanam orang sudah meninggal. Orang meninggal adalah jangan ditunggu sehari 2 hari, pakai seminggu. Kan aja seminggu hanya kita patak jar. Nah, itu kada boleh tak? Itu dia hancapi aja. Hari ini mati, hari ini jadi patak. Amun pakai kena boleh. Lah. Kalau pang bedalil. Bapak bahancap jangan ada boleh bahancap jar. Nah, boleh bujur kada boleh bahancap. Tapi masalah ini ada beberapa perkara yang dianjurkan bahancap. Paham lah bahancap lah. Dicapati balalakas. Nah, 1 bilanya mayit, bila ada orang meninggal dihancapi jadi patak. Bila kelawasan bau, lawan pulang kena macam-macam sesambatan orang. Jar, si anu meninggal aja bau benar. Nah, ya kalamat mematak bang. Majlis itu meninggal jar oma tabing calak mata sidin. Nah, kalambatan mematak coba lah kalakas. Ya kah? Kasihan orang meninggal tuh ya kalah. Karena jadi ini sudah meninggal maka disambati orang kasihan ya kalah. Nah, makanya saya kira kada jadi sambatan orang. Kan macam-macam nih lah, mau mati bagus kada apa-apa. Ya mati bagusnya tetap aja dicap-capati gitu nah. Ya kalau pernah ada yang terlihat yang kada baik lalu jadi sambatan. Jadinya macam-macam kalau ngaram untung manusia. Ya kalah. Ngaram untung manusia. Gitu meninggal tuh jar. Jar. Ini bahari pang lah. Nah, lalu bahari gitu kamu disalahkan. Nah, lalu kaset lawas pulang terputar. Nah, salah siapa ya? Salah yang hidup lambat mematakakan. Makanya dihanjape. Hari ini meninggal, hari ini dimatak. Ya kan? Jangan menunggu esok ya. Kenapa jadi esok? Yang di hulu sungai belum datang.
Yang di Surabaya belum datang. Yang di Jakarta hanya mesen tiket sehari, 2 hari, 3 hari. Kasihan mayatnya, ya kan? Nah, ya kan kasihan. Nah jangan ya Allah. Nah jadi ada 3 hal yang dianjurkan kita percepat. Yang pertama, menanam orang yang sudah meninggal. Yang kedua, bayar hutang. Nah, jangan lambat lagi. Aku ni ada Jepang ya guru ajar duit segan bayar hutang. Tapi kena, nah jangan pakai kena. Ya kan? Jangan pakai kena lagi, mana ada duit tuh bayar. Ya alhamdulillah mengkawat hidup jangan berhutang, manglah mengkawat jangan berhutang hidup tuh. Jangan berhutang. Mengalihi hidup benar ya, jadi beban jadinya. Hidupnya beban apa ya? Barat, beban. Ya, beban. Pin bajalan membawa beban barat ya Allah. Nah, hidup tuh jangan berhutang. Tapi misalnya terlanjur aja bisi hutang apa ya? Bilanya sudah ada kemampuan, bayari. Jangan pakai enak. Kena aja ginjar. Sayang mang duit aja, kumpulkan dulu. Karena gampang bayar hutang tuh. Jangan digampang kan? Bon. Yang hutang itu bagus, apalagi pin bariakan. Pin mau hutang yolon lo. Pin mau hutang yolon misalnya lah. Nah, gue jar hutang yang ulun hutangi sama lampian tuh ulun bariakan lampian. Oh, bagus benar. Ya kayak ini boy. Kita bila bersedekah 1 aja pahalanya. Kita nih bila bersedekah, ya kan? Pian misalnya bersedekah lawan 1 aja pahalanya. Tapi tatkala pian bersedekah lawan orang yang besin hutang dapat 2 pahala. 1 pahala menghutangi, 2 pahala bersedekah. Jadi mau nyepian misalnya ada menghutangi orang lah. Kayak hutang semalam jar. Cincai bereskan sudah, ada apa lagi dah. Ambil lah. Pahala menghutangi pin dapat, pahala sedekah pin dapat. Nah, 2 pahalanya. Jadi bagus menghutangi orang tak. Enak menghutangi orang ada nih. Oh, bagus banget ya. Apalagi lah yang kadising bayaran tuh mantap banget tak. Tahun aja berhutang jar. Si itu bilangnya berhutang ada dibayari jar. Ulah badul berhutang ada pian. Cuma menghutang jangan diamalkan lah. Kita menghutangi kada apa-apa. Tapi mon kita yang berhutang jangan. Sini ada yang berhutang lah. Mon yang bisa hutang lah kasih jadi bayar deh. Itu disebutkan lah Nabi Muhammad tuh pernah pian lah. Anak menyembayangi orang mati. Anak menyembayangi orang mati. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, ini mayat yang di hadapan kita ini bisa hutang ada? Ada jar. Oh, aku mau ada bisi hutang ada anak menyembahyangi. Aku jar Nabi Muhammad. Ada anak menyembahyangi sih. Kenapa? Karena jar Nabi Muhammad yughfar li syahid wala dzambin illa dain. Orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu mati baik lah. Mati baik. Dosa orang yang mati syahid itu diampuni. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya nih kecuali dosa hutang. Itu menurut mati syahid pian pergi ke Palestina. Palestina kesempatan yang perang dah. Palestina lah mati pian misalnya bang lah ada kesini hendak ke Palestina. Ibu Mega hendak ke Palestina ngajar. Omat ulun, untungnya. Pian ke Palestina semuanya mati saumpamanya nih lah. Empat berperang juga nih, berjihad nih, mati syahid kada. Dosa pian diampuni. Kan orang yang berjihad, orang yang syahidnya kan luar biasa. Diampuni dosa, tapi bisi hutang tetap kada diampuni. Makanya hati-hati bisi hutang dah. Lah kasih jadi bayarnya mun bisi hutang. Nabi Muhammad nih ada mayit, ya kah? Anak disembahyangnya udah tinggal bagiamnya lagi. Tinggal bertakbir aja lagi cara mewat nih. Ada orang nih bisi hutang? Mun ada bisi hutang dah nak mau nyembahyangnya. Nah, ya kah? Nah, jadilah bilangnya kita bisi hutang jangan lama-lambat langsung bayari. Langsung bayari. Tapi mun yang kada belum kawal lagi guru ajar. Nah, siapa ya lah kada kawal. Kada kawal lagi ya. Ada duitnya lagi. Kawal ya kalau. Berdoa. Ada pian amalan. Ada amalan yang baisian hutang tuh lakas lunas. Hendak ada. Hendak apa Mega? Bisi hutang apa pian? Kalau ada amalan adalah yang besi hutang insya Allah
lunas. Apa amalannya? Mau dicatat, piananya kada catatan doang nah. Pian kena baca Wirdul Latif. Ini ada bacanya di situ. Wirdul Latif. Tahu Wirdul Latif lah? Tahu lah pian lah. Kalau yang kita baca malam minggu itu ngarannya Ratibul Hadat. Ratibul Hadat. Ada lagi sebutin Wirdul Latif terpanjang di kita. Nah di situ ada bacaan ada bacaan supaya kita itu terlunas daripada hutang. Nah, apa bacaannya? Kenapa? Oh, tak baca no, itu kamera hidup lah. Wah, kamera hidup padahal dan ini di sini. Tinggal buka YouTube aja nih. Bacaannya, jadi bagi orang yang punya hutang dianjurkan mengamalkan doa dan bacaan ini setiap hari, pagi dan sore. Apa bacaannya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Itu menyiapkan bisi risalah amaliyah halaman 269 dan 270. Paling bawah 269. Itu ada bacaannya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min galabati daini wa qahrir rijal. Nah itu bacaan supaya lakas lunas hutang. Dapatlah 269. Dapatlah, Bo? Kalau dapat, coba 269. Risalah amaliyah lah. Pon bianta. 269, coba lihat 269, Bo. 269. Yalah, paling bawah. Allahumma inni a'udzubika adalah paling bawah 269 dah. Adalah. Nah, adalah, Bo. Adalah. Nah, itu pen jadi sih. Tapi mun pen bisi hutang ada apa juga. Gurunya ada bisi hutang terus baca ngene jar. Ngene orang yang bagi orang yang miskin yang ada duit aja. Oh, kata tetap aja baca. Kalau ada gengsi ini lah. Wah, pandai bacaan enggak pengen ajar. Ini baca dok. Ini bacaan orang miskin aja. Orang miskin yang membaca ngene aja. Oh, jangan baca aja juga. Tetapi bacalah bagus baca ngene. Tuhan. Allah bacakanlah. Ini di antara doa orang yang besi hutang. Bukan hanya masalah besi hutang aja ya Allah, supaya kada dihinakan orang. Ya kan? Supaya kada malas beramal beribadah, ini juga bacaannya. Supaya semangat beribadah, rajin beramal beribadah, ini juga bacaannya. Nah, supaya apa ya Allah? Supaya kada bakhil, kada pitih. Ini juga bacaannya. Supaya supaya apa namanya? Cepat bayar hutang, ini juga bacaannya. Mulai mana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min galabati daini wa qahrir rijal. Hingga di situ aja, boy. Coret. Ya, momen bagus lagi penamalakan Wirdul Latifnya sebagian. Tak baca lah. Panjang benar lah, Kayak ini jana Allah memberikan solusi lawan pian bagi pian yang koler membaca. Bilanya pagi, sore malas membaca, pian ambil HP. Buka YouTube. Wirdul Latif. Picik, iringi membaca. Ini solusi bagi orang yang malas, pengoler. Cuma mengkhawatir jangan banglah seorang membaca beristilah ambil bukunya. Ya kan, ampar sajadah, baudo ampah kiblat, baca lagi Masa tumat 15 menit kada sampai. Ya ada?
Sampai kan 15 menit. Tersampai. Coba ya. Ini coba ini nah. Karena sebelum maghrib baca. Bu Mega, sebelum maghrib pun 15 menit. Dan sebelum ajan maghrib. Ampar sajadah. Beudu pasang mungkana. Baca wirdul latif nih. Baca mulai awal sampai akhir. Coba ya dulu. Karena imam maghrib baca kurang ratibul haddad. Nah, malas membaca jar sambil memasak setel YouTube tulis wirdul latif. Wah. Jangan dangdut putar. Aduh, hai. Memasak mau meja dangdut diputar. Musik tuh jar supaya semangat. Nah, kan apa juga bang lah cuma ya diimbangi ya. Diimbangi ya. Dapatlah bacanya lah. Yang besi hutang banyak nih. Yang nggak punya hutangnya baca juga. Biar ibadahnya rajin. Nyemak bukan masalah hutang duit juga, hutang lawan Allah Ta'ala beribadah itu hutang juga. Sembahyang duha kada tagawi. Nah coba baca yang ini. Yang malas beramal beribadah sembahyang tahajud melandau terus baca doang ini. Ya, yang ingin mendapatkan apa jurang itu supaya dihormati ulang, dikatuji orang baca juga ini. Nah, Kenapa? Kenapa? Bayar naik haji otak ibu. Bujur gampang lah. Bujur juga lah naik haji belum lagi ya kalau hutang juga. Yang nyetar haji yang udah naik. Ini bacaan supaya lakas bayar hutang lah. Apa deh pembahasan kita tuh ya? Yang sesuatu yang perlu kita capati lah. Ya ada. Tadi yang pertama mematak orang meninggal. Bila orang meninggal jangan ditunda-tunda. Sampai sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, apalagi bulan-bulan. Jangan langsung dipatak aja. Karena jadi pandaran orang. Satu. Yang kedua, bayar hutang, jangan ditunda-tunda lagi. Coba aja bayar hutang enggak? Di sini insya Allah ada dapang yang berhutang lah. Ada bang, sini sugih sebarataan. Kelihatan aja dari muha-muha pian. Sugih-sugih berataan nama mun 1 kilo ada bang lebih si amas. 1 kilo, 2 kilo beban pian masya Allah mana simpanan deh. Kenapa? Seikungan ya. Dua lah. Yang ketiga yang perlu dicapati adalah mengawinkan anak babinian. Nah, bila nyebisi anak binian capati. Jadi kawinakan. Mun lama-lambat kan terjadi fitnah. Belum kada bisa anak binian jar. Nah, berarti ikat anak lelaki yang kawinakan ya. Nah, kamu gitu dia. Kaliannya. Iya, bujur. Hendaklah mengerjakan dengan tumanina. Masalah sembahyang tarawih adalah tumanina. Sembahyang tuh tumanina. Jangan bercepat-cepat. Nah. Dan tidak tergesa-gesa karena amalan sedikit apabila dikerjakan dengan cara yang baik, lebih baik daripada amalan yang banyak yang dikerjakan dengan cara yang tidak baik. Nah, amalan yang sedikit tapi kita tunggul, tapi kita totalitas, tapi kita perhatikan banget, lebih baik daripada banyak. Tapi kita membaca Quran malah baca Quran biar selambar tapi lilip, paham lilip kan? Lilip lah. Ibaratnya baca Quran tuh diperhatikan makharijul hurufnya, bacaannya, panjang hadap diperhatikan mana. Walaupun selambar membaca, tapi bujur karena berataan bacaan tuh lebih baik daripada 1 juz, 2 juz, 3 juz sekali baca tapi camoh bacaan. Nah, cuma terkadang kita nih gara-gara ego, gara-gara nafsu lah, belajar dikit banget aja baca Quran salambar gini aja kayak kakak-kakak TK. Nah, itu ego adalah. Kada apa-apa sedikit kada apa-apa. Bumega kada apa-apa pian baca Quran sedikit kada apa-apa. Tapi pian bacaannya pas, karena makharijul hurufnya pas. Itu yang bagus. Itu yang bagus pian.
Ada masjid cuma ngaran kita nilai wajar. Harus banyak. Nah, harus banyak tuh kan ada aturan Islam. Ya kan? Sedikit tapi kana, tapi pas itu lebih baik nih. Jadi al amal al qalil ma'al ihsan khairun minal katsir bila ihsan. Ini bagus kata-kata dipotong tadi. Al amal al qalil, amal yang sedikit. Ma'al ihsan, tapi diperhatikan, tapi totalitas. Nah, khairun, lebih baik, lebih afdal, lebih banyak pahalanya. Minal katsir bila ihsan, daripada banyak beribadah tapi tidak diperhatikan. Nah, baca Quran, ada apa sedikit, ada apa tapi pas. Sajus 2 juz sekali berduduk, tapi camuh bacaannya. Jadi satu bacaannya. Jadi satu bacaan panjang hudupnya kadada panjang hudup, kadada idgamnya, kadada izharnya, kadada ikhfanya, kadada ya kan camuh bacaannya. Nah, nenek ya ya kayak itu ya pahalanya lain bang lah selambar tapi bang bacaannya bagus benar luar. Wah, cuma itu yang ngalih ego nih bang lah, ego dalam hati kita. Pak, sedikit bandingin aja sedikit sih, harus banyak tuh bang jar aku membaca gara-gara anak itu harus ada terbaca harus parai sama sekali. Nah, kadada lah aturan tuh harus banyak tuh kadada guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita memprioritaskan diterimanya amal daripada banyak beramal. Kita pikirkan kayak apa amal kita ini diterima, jangan berpikir kayak apa banyak beramal. Bila banyak beramal tapi kada diterima segan apa? Ya, sama amal suntuk beribadah tapi kada diterima. Baik 2 rakaat aja sembahyang tapi diterima. Menakonnya ibadah yang sedikit tapi diterima, ibadah yang banyak tapi kada diterima. Jadi orang bahari maluasi luang apa? Nah, luang burit jar. Artinya apa ya? Percuma. Nah, jadi kita berpikir belajar ya Allah, belajar kayak apa supaya ibadahku ini diterima. Kita pikirkan kayak itu. Yang hendak banyak terus tuh nafsu aja lah. Ibadah tuh kan perlu banyak yang mana diterima, tapi bagus lagi banyak diterima bagus lagi. Cuma intinya apa ya? Prioritaskan bagaimana ibadah itu diterima. Orang yang pintar dia akan memprioritaskan bagaimana ibadah itu diterima daripada banyak beribadah. Banyak beribadah namun tidak diterima percuma. Tapi lebih bagus lagi ibadahnya banyak diterima pulang. Oh, ini luar biasa. Dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun alhamdulillah hari Selasa datang umroh. Ya kan? Ya mudah-mudahan diterima gitu nah. Mudah tahadus bin nikmah bangla, bukan ulun bokoyo kada, cuma mudah-mudahan diterima. Datang umroh jam 5, jam 6 datang turun dari bandara langsung ulun. Karena mau berpikir kayak ini nah. Ibadah itu kan tanda diterima itu apa ya? Ada perubahan. Nah, kita nih beribadah. Tanda ibadah kita diterima itu ada tandanya, ada perubahan. Setelah dan sebelumnya. Kalau yang ada perubahan berarti kada diterima. Nah, langsung ulang pengajian. Sampai ini dapat pengajian pulang padahal masih apa jurang itu masih kada nyaman lagi bepander. Mungkin karena cuaca atau kayak apa ya Allah lah. Yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu amal ibadah kita. Mudah-mudahan pin kawan juga bawa umroh. Bawa umroh sakeluargaan. Ada sakeluargaan aja, anak cucu minanto buyut sampai seberataan, mudah-mudahan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kayak sembahyang tuh ya kalau langsung melihat Ka'bah tuh kan nikmat tuh. Wah, melihat langsung Ka'bah atau sembahyang. Nah, ada Ka'bah yang disajadah aja dilihat ya Allah. Wah, kita bersalawat ya kan, kan baca salawat apa tadi? Kamilah kah? Kayak pesawat kamil pin baca. Allahumma sholli sholatan kamilah. Itulah pin baca itulah. Oh baca gitulah. Nah, bersalawat lo Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan ya kalau kayaknya langsung bersalawat di hadapan makam Nabi Muhammad. Nah, banyak kayak kali menabung ya Allah. Karena bajiara ke makam Rasulullah Kabaitullah itu perlu ada modal dikit.
ada sekadar angan-angan pangarannya panderwara ya, kalau mau sembahyang tinggal apa saja dah bodoh semua Allah akbar selesai ya kalau. Tapi untuk kasana itu perlu ongkos mang lah. Bagaimana teh nabung ya kalau nabung 1 juta sehari, sebulan kata tulak pian. Kenapa? Amin akan aja sehari 1 juta mil nabung. Bulan itu lah kan kita akur kah? Akur. Akur jam mau jarima, kan. Sehari 1 juta boy. Sehari 1 juta. Hari ini nabung. Nah, kita teh bulan kita tolak kita. Ya mana? Apakah usaha ulang mahal? Ada nabung. Nah lah, al amal qalil, ibadah yang sedikit, ma'al ihsan tapi totalitas. Diperhatikan, diprioritaskan bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairun minal katsir bil ihsan. Lebih baik, lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada banyak beramal, banyak beribadah tapi tidak memikirkan apakah ibadah ini diterima atau tidak. Nah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian wa minhu sholatud duha. Di antara disunahkan bolang sembahyang duha. Ada pertanyaan? Sudah 30 menit kita baca ceramah tapi kada kerasaan. Karena batal-batal dipulang 30 menit pulang sampai asar. Ada kerasaan? Ada yang ditanyakan mana Nini? Kayak kabar Nini? Oh, garing enggak ada? Oh iya. Ada pertanyaan? Oke. Amalan supaya ada bahutang. Jangan banyak kehendak. Kita hidup di dunia ini lah. Ya, kalau mengikuti gaya hidup uyuh bian. Kalau kita hidup di dunia ini lah menengok ke atas, kada habis-habisnya. Orang bisi ini hendak jua, orang bisi itu hendak jua. Ujung-ujungnya berhutang tak? Memaksakan hendak jua nang kayak orang. Baju hendak nang kayak orang jua, usaha kada ada, duit kada ada. Lalu berhutang. Makanya jangan banyak kehendak. Jangan banyak kehendak. Itu aja bang Saulon. Nah, kita hidup ini jangan mengikuti gaya hidup. Lah, jangan amonnya hidup sekadar kebutuhan insya Allah cukup aja kita nih. Ya lah, sekadar kebutuhan makan kayak orang jua makan. Ya kah? Nah kayak orang jua pakaian. Sekadar itu aja insya Allah cukup aja. Tapi kalau kita hidupnya lah mengumpati gaya hidup orang lain. Uyuh bujuran tak? Lelah pasti. Uyuh tuh bang. Orang nukar baju hendak jua, orang mbak amas hendak jua, orang nangkai ini hendak jua. Uyuh biar bujuran uyuh. Ujung ngebutang tak? Menyiksa diri jadinya. Nah, kenapa? Nah itu bang. Itu ini menurut gaya hidup tadi. Kehendak, menurut kehendak. Nah itu bang, sudah ya kalau. Coba bersyukur aja ya kalau seorang kayak ini. Nah, alhamdulillah juga ya kalau. Kita bilangnya menengok ke atas tuh kan udah habisnya bujuran tak? Ya jar Nabi Muhammad manusia nih bilangnya dijulung amas sagunung. Ada cukup hendak 2 bisa. Amas sagunung ya pak? Amas nah kayak gunung. Pian kadusa bisa amas nah kayak gunung. Ulang sama malam tuh ada pian. Katoko amas kemarin, katoko amas ya kalau balik lihat aja. Padah cuma ya lah. Karena ditampaikan orang biarlah amas yang 0,5 kilo. Jualan nih. Emas antam tuh bang. Ya pak. Berapa pak haji jualan ini harganya? 1 M ya. 0,5 kilo nih lah. 1 M. Mah tuh bilang beratnya bahagia. Bahagia apa? Nah itu hidup ya kalau. Apa lagi kayak gunung amas ya pak? Kayak gunung. Bisa amas yang 1 kilo aja bilang luar biasa banget ya kalau. Nah jar Nabi Muhammad nah ini sebagai supaya kita sadar ya kak. Manusia nih jar Nabi Muhammad. Bisi amas 1 kilo kayak gunung. Bisi amas nang kayak gunung.
Ganal kada? Banyak kada? Banyak. Bisi amas na kaya gunung. Kada cukup hendak bisi dua. Bisi dua hendak tiga. Bisi tiga, nah ada dah habisnya. Kenapa? Nah kada ada habisnya tadi, kada ada habisnya. Babang kayak apa ya? Kita jangan menyudahi. Kalau kita hidup mengumpati gaya hidup lah habis sam. Nah patah hati, ya kah? Kalau dipaksa-paksakan no bahuta, datang ka rentenir, datang kabang, ya kah? Nah sandakan sertifikat rumah, menyandakan ini itu demi apa ya? Demi keinginannya, demi nafsunya. Nah ujung-ujungnya terjalapak tak. Nah jadi ya baca doa tadi. Misalnya telanjur juga nih lah, baca doa tadi ya kalau sudah tahu doanya lah. Nah, tahu diamalkan aja lagi. Kolar goreng membaca ajar. Buka YouTube aja. Buka YouTube, tulis Wirdul Latif. Tulis kayak YouTube ini Wirdul Latif. Nah, jadi karena bilangnya pagi Bu Megai dengarkan gitu. Kolar membuka. Nah, belum memasak tuh nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu sampai habis. Baca Wirdul Latif tadi. Nah, lawannya jangan banyak kehendak tadi. Nah, biar membaca itu pian. Tapi kehendak pian kayak gunung. Belum gue membaca gitu aja, tapi tetap hutang bertambah terus ya. Kehendak pian berarti yang diperbaiki. Apa lagi pertanyaan? Maksa jam dah nih. Ada kayak pertanyaan? Habis. Beban banyak hutang. Iya. Cuma yang paling intinya tuh Bu bayari tuh ya. Sedikit ke banyak. Banyak sedikit tetapi dibayari, kada apa-apa aja guru aja sedikit ya tetapi bayari. Ngaran hutang dong, ngaran tetapi hutang sedikit banyak tetapi hutang bayari. Ya kada khawatir ya, dibantu dengan doa. Ya kalau selain ikhtiar nih lah, berusaha juga kita nih niat jangan sampai ada niat kadang hendak membayar hutang. Jangan. Mun kau mati kita bersih sudah, makanya bilangnya orang mati itu apa ya? Ahli warisnya nah. Pengumuman ya kah? Nah kalau ada nih si mayit ada sangkut paut dengan hutang piutang, ya kalau salah satunya nih kan berdiri nih anak pian atau salah satu anggota keluarga pian, tolong segera dibereskan kepada ahli waris. Karena lebih baik kita membereskan wah ini daripada ahli waris yang membereskan kita, ya kah? Itu kan bisa dibayarinya pian. Nah kita nikam sama itu berhutang ada dajar, nah bisa baik kita wah ini yang lam itu ada habis hutang sedikit walaupun sedikit tetap kita bayari 100 rupiah ya hutang jola. Nah jangan sampai pen gara-gara 100 rupiah tak halang masuk surga. Berlari. Diingat-ingat tuh lah ada habis hutang. Nah diingat-ingat ya tadi jangan sampai gara-gara 100 perak 100 rupiah tak halang kada jadi masuk surga. Mau nggak ada ingat kayak apa lagi? Makanya ya kalau kita yang apa yang namanya lah, kita yang bisi yang menghutangi orang kalau dianjurkan kita itu mengatakan, nah ibu misal, pan, sampainya membayari, kayak pak, apa nih? Oh bakalahi ya. Nah mon kayak itu bu pian aja gimana nyudahi sudah ditagih sudah jua ya kah malah ditagih orangnya sarek sudah itu hak pian untuk menagih. Makanya pin orang bahutang tuh perjanjian dah lo jangan pakai bunga lah. Nah nih ulun kata sambet kena ulun kira tujuh mutangi jat tapi berabih bayarnya bahaya. Riba dah boleh tuh. Kita menghutangi orang tuh menolongi orang lah. Tanda kutip, kita menghutangi orang, berarti itu menolongi orang. Orang dalam keadaan kepepet,
Orang perlu, orang butuh, kita tolongi. Jangan tatkala orang butuh kita ambil kesempatan dari situ. Nah, kok mau pinjam 1 juta, tapi lajar sebulan 100 lajar, 2 bulan 200, 3 bulan 300, beranak. Nah, ini udah boleh. Nah. Itu namanya Bu Ai digadaikan ya lah, rahnun. Itu namanya gadai. Memang harus seperti itu, Bang. Bilangnya orang berhutang lah, orang berhutang lah. Kan ada kejaminan segan aku bila bayar dulu. Bila bayar, insya Allah bulan depannya bayar. Nah lah aja, mau ada bayar Bang ya Pak, ada kejaminannya. Ini kan sistem kepercayaan ya lah, supaya orang percaya. Ya depan nak kendaraan, nah BPKB-nya, nah ada apa-apa itu. BPKB-nya aku ikutilah sebagai jaminan gitu nah. Model di apa tadi? Nah, kalau selama itu bukan dari pian menyambat, kada masalah. Misalnya ulun dibutang lah, butang. Ulun butang lampian 1 juta. Salahnya, nah, ulun bari pian lah sebagai ucapan terima kasih. Hadiah pian menolongi ulun, Bang. Ini kebetulan ulun alhamdulillah rajaki lebih itu nah. Pian menolongi ulun nah, ulun lebih ya kan sagan pian. Ini kada masalah. Bukan dari mulut pian. Tapi kalau dari mulut pian, nah aku mau tangi ikam aku naik nah, ini bersyarat lah. Aku akan mau tangi ikam, tapi bilangnya bayarnya kada lebih. Nah ini kada boleh. Ulang, nela. Itu pian aja lagi itu kenapa berarti pian aja lagi itu masalah pian, masalah ulun misalnya ibaratnya ulun memberi itu ada masalah. Ada masalah itu ibaratnya bukan dikatakan riba, tapi pian mana lagi hilang pahala ikhlasnya menolongi orang. Berarti ada yang diunting. Berarti pian tuh menghutangi orang itu berarti bukan karena Allah Ta'ala kada jadi pahala. Dapat duit aja pian dapat pahala kada. Tapi berdosa kada lah, berdosa tuh kada berdosa pian. Cuma ya tadi pian dapat pahala nerai berarti pian tuh ada untingan berarti malaran nih bertambah duitku. Nah, aduh lawas saya berceramah nih. Sudah lah, guringan kita ulang. Maghrib pada jadwal pulang. Nah. Doa maka kenapa? Makan apa? Apa jauh? Jauh apa? Kenapa? Oh nih. Sudah ya lah. Sudah, insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Ulanglah. Insya Allah. Dan panjang umur. Sehat badan, bisa beramal beribadah dan kita istiqomah beramal beribadah lah. Niatakan bamajlisan, beramal beribadah sampai ke mati. Nuntut ilmu sampai ke mati, beramal beribadah sampai ke mati. Nah, ala hadini wa ala manawabi salamun alaihi ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan bil jasad wa sa'atan bil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan ila hisab wa aman adzab nasiban min jannah wa rizqan nazar ila wajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Ala sayyidina Muhammadin sahibil